Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Fadilati Rahayu. Saya merupakan mahasiswa D3 Kebidanan semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Nah, apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin adalah suatu sistem dalam tubuh manusia yang bertugas untuk melakukan sekresi, memproduksi hormon yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan organ-organ dalam tubuh manusia sesuai dengan yang dibutuhkan organ tersebut. Dan apa itu kelenjar hipofisis? Kelenjar hipofisis atau disebut juga glandula pituitaria terletak di sela Turcica lekuk ostenoidale basis krani, berbentuk oval dengan diameter kira-kira 1 cm. Kelenjar ini terbagi menjadi lobus interior dan posterior, serta dari adenohipofisis yang berasal dari orofaring dan neurohipofisis yang berasal sistem kanggong rakte. Rakte diambil dari nama anatomi asal Jerman. Kelenjar hipofisis dibagi menjadi 3 yang berdasarkan letaknya, yaitu bagian depan anterior, bagian tengah sentral, dan juga bagian belakang posterior. Kelenjar hipofisis juga bekerja sama dengan hipotalamus, suatu organ dalam otak, untuk mengendalikan organ-organ dalam tubuh. Nah, sistem endokrin ini terdiri dari hipotalamus, hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar pankreas, kelenjar kelamin, kelenjar pineal, testis, dan kelenjar timus. Kelenjar hipofisis anterior atau disebut dengan adenohipofis, kelenjar hipofisis anterior menghasilkan beberapa macam hormon, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hormon somatropin yang berfungsi untuk merangsang metabolisme protein dan lemak, serta merangsang pertumbuhan tulang dan otot. Contohnya sintesis. Hormon ini disintetiskan oleh sel somatotrop, sel paling banyak jumlah yang di dalam hipofisis. Konsentrasi hormon ini di dalam hipofisis 5-15 mg per gram. Yang kedua, reseptor sitokin, hematopoietin berupa protein. Yang ketiga, kerja fisiologis. Hormon ini esensial bagi pertumbuhan pasca natal dan metabolisme normal karbohidrat, lipid, nitrogen, serta mineral. Yang keempat, ada patofisiologis. Kekurangan dan kelebihan hormon ini bersifat patologis. Kegunaan hormon somatotropin pertumbuhan. Yang pertama, sintesis protein. Hormon pertumbuhan akan meningkatkan transportasi asam amino ke dalam sel otot dan juga meningkatkan sintesis protein lewat mekanisme yang terpisah dari efek pengangkutan. Yang kedua, metabolisme karbonhidrat. Hormon pertumbuhan umumnya melawan efek insulin. Hiperglikemia sesudah pemberian hormon pertumbuhan merupakan kombinasi akibat penurunan pemakaian glukosa di jaringan perifer dengan meningkatkan produksi glukosa di hati melalui proses gluconeogenesis. Lalu yang ketiga, metabolisme lipid. Hormon pertumbuhan mendorong pelepasan asam lemak bebas dan gliserol dari jaringan adipose, meningkatkan kadar asam lemak bebas yang beredar dalam darah, dan menyebabkan peningkatan oksidasi asam lemak bebas di hati. Pada defisiensi insulin dapat meningkatkan ketogenesis. Lalu yang keempat, metabolisme mineral. Hormon pertumbuhan meningkatkan keseimbangan positif kalsium, magnesium, serta fosfat dan menimbulkan retensi natrium dan kalium serta klorida. Yang kelima, efek mirim prolaktin. Hormon pertumbuhan mengikat reseptor laktogenik dan dengan demikian memiliki banyak sifat prolaktin seperti stimulasi kelenjar mamae, laktogenesis. Yang kedua, hormon tirotropin atau thyroid stimulating hormone TSH. TSH merupakan likoprotein yang mempunyai struktur dimer alfa beta dengan massa molekul sekitar 30 kDa.
TSH terikat oleh reseptor membran plasma dan mengaktifkan enzim adenyl siklase. Peningkatan kadar CAMP bertanggung jawab atas kerja TSH untuk biosintesis hormon tiroid. Ia berfungsi untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan dari kelenjar gondok atau disebut kelenjar tiroid dan juga merangsang sekresi tiroksin. Lalu yang ketiga, hormon adenokortikotropin atau biasa disingkat ACTH yang berfungsi untuk mengontrol perkembangan dan pertumbuhan aktivitas kulit ginjal dan merangsang kelenjar adrenal untuk memproduksi hormon glukotiroid atau disebut hormon untuk metabolisme karbohidrat. Yang keempat, hormon laktogenik yang berfungsi untuk memelihara korpus luteum kelenjar endokrin sementara pada ovarium, sehingga dapat menghasilkan progesteron atau perkembangan dan pertumbuhan primer pada wanita dan air susu ibu. Yang kelima, hormon gonadotropin atau hormon gonadotropin FSH, LH, dan HCG. Yang pertama, follicle stimulating hormone FSH. Kelompok hormon ini bertanggung jawab atas proses gametogenesis dan steroidogenesis di dalam kelenjar gonad. Masing-masing hormon ini merupakan glikoprotein dengan massa molekul sekitar 25 kDa. FSH terikat dengan reseptor spesifik pada membran plasma sel targetnya, yakni sel folikel di ovarium dan sel Storli di testis. Peristiwa ini akan mengaktifkan enzim adenyl siklase dan peningkatan produksi CAMP. Yang kedua, luteinizing hormone atau disebut LH. LH terikat pada reseptor membran plasma yang spesifik dan menstimulasi produksi progesteron oleh sel